ada 47 pasal yang ditulis di dalam Sahifatul Madinah ya, yang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Nah, itu secara gamblang dan secara jelas, detail, bahkan itu suku-sukunya, bani-baninya kalau kita sebut suku gitu di Nusantara ini. Itu disebutkan semuanya. Jadi di sana itu berkumpul di Madinah beberapa suku dan kemudian beberapa agama yang ada. 94,7 Erlisa FM. Solawat di radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta solawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu bersama Mikdad Syaroni di Pesona Erlisa edisi hari Sabtu Kliwon 5 Desember 2020 atau bertepatan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Mikdad Syaroni hadir menemani sahabat Erlisa semuanya di Pesona Erlisa Jepara. Dan pada kesempatan kali ini sahabat Erlisa, Mikdad Syaroni tidak sendirian, sudah bersama salah satu narasumber yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Lukman Hakim, Ketua DPD HIPSI Jepara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Lukman? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan baru bisa hari ini ya. Ya. Sempat tertunda beberapa kali. Alhamdulillah bisa. Dan itu ya sahabat Erlisa ya, kita tunggu kehadiran sahabat Erlisa untuk gabung bersama kami di Pesona Erlisa. Bisa gabung melalui teleponnya ya sahabat Erlisa di 02914299800 atau gabung WA SMS-nya di 081805805804 atau juga bisa ya sahabat Erlisa, Anda mendengarkan secara streaming di www.erlisafmjepara.com atau bisa nonton langsung ya, nonton siaran langsung kami di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Dan sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani sama Ustadz Lukman Hakim. Ini beliau ini salah satu dari Ketua HIPSI. Mungkin nanti bisa dikenalkan apa itu HIPSI. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah telaah sirah nabawiyah atau berkaitan dengan sejarah gitu kayak, dan itu berkaitan dengan spiritualitas masyarakat majemuk. Dan nanti seperti apa, nanti tanya-tanyakan saja kepada beliau Ustadz Lukman. Monggo untuk saat ini Ustadz Lukman mungkin bisa diperkenalkan berkaitan dengan jenengan, terus HIPSI seperti apa dan seterusnya. Monggo. Terima kasih Gus Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Erlisa FM dimanapun Anda berada. Yang pertama kami haturkan terima kasih telah diperkenankan untuk bisa hadir di studio Erlisa FM tercinta ini. Dan perlu kami sapa seluruh pendengar, selamat sore, semoga tetap sehat walafiat di masa-masa pandemi ini gitu Ustadz. Jadi apalagi ini kita menghadapi musim penghujan, sudah mulai turun ini hujan tadi, alhamdulillah. Tadi juga di sini hujan Ustaz. Iya. Ya, semoga semuanya sehat walafiat. Amin, amin, amin. Yang pertama, perkenalkan saya Lukman Hakim, Ketua DPD HIPSI Kabupaten Jepara, Himpunan Pengusaha
dan santri Kabupaten Jepara. Pengusahanya santri berarti. Iya, kira-kira begitu. Jadi ini semangat kami dan kawan-kawan pengurus DPD HIPSI Iya. untuk bisa memberikan kontribusi terhadap bagaimana kita menyikapi dengan cara yang lebih bermanfaat dalam arus globalisasi ini yang penuh dengan persaingan. Butuh dengan segala ketangguhan, dan salah satu aspek yang harus dibangun selain religi adalah aspek ekonomi. Nah, jadi ini penting ditanamkan kepada santri-santri. Oleh karena itu, monggo nanti insya Allah pada bulan Februari yang akan datang ini akan dilakukan musda. Kita menghimbau, mengajak seluruh santri dan para ustadz, para alumni pesantren, juga pengusaha-pengusaha yang punya gagasan ide untuk kemajuan santri dan pengusaha di Jepara ini. Ya. Insya Allah barokah. Nah, oleh karena itu monggo Ustadz Mikdad nanti bisa gabung. Siap. Dan kawan-kawan. Saya pengusaha tapi mengusahakan. Ya, dari kata dasar usaha itu nanti dikembangkan. Yang penting masih ada kata usahanya. Insya Allah sama-sama bareng dengan DPD HIPSI Jepara. Jadi HIPSI untuk saat ini masa pandemi ini tetap aktif atau? Iya, masih aktif, tetap aktif. Dan insya Allah ini di penghujung kepengurusan kami, dan nanti bulan Februari ini dilakukan pemilihan ketua baru, kemudian untuk melakukan program baru. Ya, kita tentukan arah kebijakan ini nanti di musda, tentunya begitu Ustaz. Oke. Dan bisa jadi nanti jenengan lanjut lagi nih periode berikutnya. Tinggal bagaimana nanti kawan-kawan. Gitu ya? Insya Allah tetap kita meskipun tetap di dalam maupun selesai perkhidmatan, nanti tetap kita akan bareng-bareng dengan pengurus yang lain. Oke. Ya. Siap. Jadi itu ya sahabat Ardisa. Jadi beliau ini ya Ustadz, ya Kiai, Ya. dan juga sebagai ketua dari pengusaha santri. Ya, insya Allah. Oke. Ya. Dan mungkin berkaitan dengan tema ya Ustadz ya. Tadi kan sudah saya sebutkan telaah sirah nabawiyah, spiritualitas masyarakat majemuk. Mungkin bisa dikenalkan atau diketahui kepada sahabat-sahabat Ardisa ini bagaimana takrif atau pengertian tentang sirah nabawiyah. Ya. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Mikdad. Jadi masyarakat ini sebenarnya sudah tidak asing dengan apa itu sejarah Rasulullah, kira-kira begitu. Tapi nanti akan ada pembeda makna, jadi antara sejarah dengan sirah. Kalau sejarah itu diambilkan dari akar kata syajarah, artinya pohon. Gitu. Kemudian untuk sirah ini saro, jadi perjalanan. Ya, jadi ini rekam jejak Rasulullah secara utuh, mulai beliau lahir sampai beliau kabudut dening Allah. Jadi seluruhnya ini menjadi acuan bagaimana para mujtahid ini mengambil dasar hukum dari as-sunnah itu. Dari sunnah. Ya, jadi rekam jejak secara keseluruhan oleh Rasulullah. Kalau sejarah itu bisa kajiannya itu bisa hanya sepotong-sepotong saja. Misalnya sejarah perang Tabuk misalnya. Jadi hanya mengurai itu saja. Tapi kalau sirah ini tidak bisa sepotong, jadi keseluruhan. Iya. Jadi mulai dari A sampai Z terusnya, karena memang harus lengkap. Harus lengkap. Mungkin semasa ini. Iya. Sejarah perjalanan Rasulullah ketika hijrah. Jadi ini hanya sepotong ketika hijrah saja. Itu sejarah. Itu jadi pengertian daripada sirah nabawiyah. Iya. Nah, jadi antara sejarah dengan sirah ini perbedaannya ternyata itu. Iya. Terus kalau kita ngomong berkaitan dengan sirah nabawiyah ini mungkin bisa dikorelasikan antara sirah nabawiyah dengan kehidupan bermasyarakat itu seperti apa? Iya, terima kasih. Kita sebagai manusia sosial, makhluk sosial, ini tentu banyak melakukan aktivitas, melakukan muasyarah kalau bahasa santri itu, atau perkumpulan, pertemuan, perhubungan dan seterusnya. Ini akan menjadi satu budaya, satu adat. Nah, kemudian
dengan keberadaan sirah nabawiyah atau sejak rekam Rasulullah yang menjadi uswah hasanah, uswah Uswatun, kita oke. ya, dan menjadi pedoman hidup kita, ini sangat terkait erat. Jadi bagaimana nilai dan moralitas Rasulullah ini menjadi satu ruh kehidupan kita di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Nah, jadi semua aspek dirangkum, dikemas ya di dalam sirah nabawiyah itu, sehingga kita mau melakukan apapun itu sebagai orang beriman dan umat Muhammad tentunya ada referensi yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu uswah hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke, itu ya. Jadi korelasinya sirah nabawiyah dengan kehidupan di masyarakat. Iya, iya. Oke, kalau tadi kita ngomong berkaitan tema spiritualitas masyarakat majmuk. Nah, sirah nabawiyah ini kan sebagai spiritualitas dan rujukan kehidupan. Iya. Baik secara pribadi atau personal maupun komunal. Nah, ini kalau menurut jenengan seperti apa ini spiritualitas masyarakat majmuk itu? Iya. Jadi spiritual itu sendiri merupakan suatu usaha untuk mencari arti kehidupan, tujuan dan panduan menjalani hidup yang kita sandarkan terhadap ketuhanan. Itu spiritual. Kemudian bagaimana sirah nabawiyah menjadi spiritualitas masyarakat majmuk, baik itu secara personal maupun komunal. Artinya kita sebagai pribadi ini tidak bisa lepas ya, karena kita ini sudah menjadi umat yang taklif, umat yang menerima seluruh syariat Rasulullah ya. Jadi secara personal apapun yang kita lakukan ini disandarkan kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Meskipun itu tidak bisa secara totalitas, tidak akan mampu Ustadz, tapi setidaknya kita telah berupaya secara maksimal baik lahir maupun batin disejajarkan, disesuaikan dengan panduan yang telah dicapai, yang telah dibuat, yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Itu. Oke, jadi itu ya spiritualitas. Dan mungkin Kak, saya mau tanya ini ya Ustadz ya. Jadi kalau kita ngomong berkaitan dengan sirah nabawi, ini kan berarti hal-hal yang ada dalam kehidupan Nabi lah. Iya. Lebih seperti itu. Iya, betul. Mungkin kalau kita korelasikan dengan kehidupan sekarang ini, banyak orang yang mengaku cinta Nabi, betul. dalam meneladani sifatnya Kanjeng Dan Nabi ini nggak ada Rasulullah. Iya, betul. Nah, ini seperti apa ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Kalau di acara ini kan pesona selawat Nabi. Iya. Harapannya kan memang orang-orang ini meneladani Rasulullah. Insyaallah, amin. Beliau tidak tidak marah, seperti itu. Iya, benar. Iya. Jadi kalau kita kan sering mengikuti acara tadi yang disebutkan oleh Ustadz Mikdad, bahwa banyak di kampung kita, bahkan di setiap gang kita itu ada majelis maulid kan. Dibaca apalagi di Jepara ini. Iya, hijau banget. Hampir tiap sejengkal itu pasti ada sholawat, ya, insyaallah. Jadi ya itu bentuk dari rahmat dan kasih sayangnya Kanjeng Nabi kepada kita. Kenapa alhamdulillah Jepara ini sampai begitu hijaunya ini, subhanallah gitu kan. Nah, Rasulullah sendiri itu banyak kita jumpai dalam teks-teks ya, baik itu sejarah baik itu melalui maulid. Ada banyak sumber yang kita jadikan bacaan di maulid. Ada Al-Barzanji, ada Dhiba, ada Azab, ada Simtul Duror itu kan. Ada yang full sholawat itu burdah ya, insyaallah. Kalau Ustadz Mikdad insyaallah sudah ada asing kayak gitu. Ya, insyaallah. Nah itu
Rasulullah selalu tergambarkan sebagai puncak apa? Manusia yang paripurna. Ya, manusia yang paripurna. Jadi memang tidak ada manusia yang seperti Rasulullah, basyarun la kal basyar. Ya. Karena memang Rasulullah ini menjadi pusat sumber rujukan peradaban. Jadi kalau kemudian hari ini kawan-kawan yang istilahnya itu, kalau istilah kita muhib itu ya, Masya Allah, muhibbin, muhibbat, muhibbin, iya, para pecinta Rasulullah. Nah itu tidak bisa hanya kita pakai slogan saja. Memang bilisan, dengan ucapan, dengan semangat, dengan bacaan sholawat, dengan hadir di majelis. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana membawa diri kita, sikap kita, adab kita sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Itu Rasulullah selalu itu wakana Rasulullah SAW itu Rasulullah itu selalu mengunjungi sahabatnya yang sakit. Ketika ada sahabat yang sakit, itu Rasulullah pertama yang menjenguk kan? Iya, subhanallah, itu Rasulullah. Nah kalau kita kan kebalik ini sampai ditanyakan sama yang sakit. Nah ini Ustadz Lukman kemana ini kan gitu. Kebalik. Iya. Nah itu Rasulullah. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah kepada para fuqara, para masakin. Jadi Rasulullah itu ketika kumpul dengan para fuqara, dengan para masakin, Rasulullah itu mengayomi, tidak terkesan menjadi orang yang perlente gitu. Jadi para fuqara masakin itu nyaman dengan Rasulullah. Begitu juga sebaliknya ketika Rasulullah kumpul dengan para agnia, para saudagar, Rasulullah juga tidak canggung karena Rasulullah sejak kecil itu berdagang. Bagaimana cara bergaul muasyarah dengan para agnia, para tujar itu bagaimana, udah biasa gitu. Karena memang sejak remaja sudah keliling kota, betul, ke Yaman dan seterusnya kan. Iya. Nah ini sinergi dengan apa yang menjadi spiritualitas kami di HIPSI. Kami berharap ini bagaimana kemudian santri ini sudah punya basic agama, kemudian akhlaknya meniru Rasulullah, peradabannya meniru peradaban madani Rasulullah. Juga ketika dia menjadi pengusaha, orang jadi tahu betul hak-haknya menjadi orang pengusaha seperti apa, dan lagi ditambah dipoles dan di finishing akhlaknya meniru Rasulullah SAW. Jadi santri yang ngaji ya dagang. Ya betul. Karena basicnya pengusaha. Betul. Ya. Oke, kembali ke masyarakat majemuk ya. Ini ya Ustadz ya. Masyarakat majemuk ini kan masyarakat yang global. Iya. Apalagi sekarang ini kita di era zaman digital. Yang semuanya serba digitalisasi. Betul. Dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit masyarakat majemuk yang seperti apa ini yang dalam sirah nabawiyah. Iya. Jadi kalau kita langsung menilik yang ditulis oleh Syekh Sofil Rahman itu Al-Mubarak Fur, orang India itu yang itu kemudian budaya yang ada dari Muslim sendiri misalnya, itu dari Ansor di Madinah, dan kemudian sahabat Muhajirin membawa adat dan budaya dari Mekah. Nah, jadi di sana itu baik itu budaya, adat, suku, ya kan? Itu di sana itu sudah multikultur. Seperti itulah yang saya maksudkan. Masyarakat majemuk yang bisa di manajemen, bisa diatur, bisa diorganis dengan cara-cara Rasulullah ketika mengatur negara Madinah. Oke. Kalau kita tarik masyarakat majemuk tadi sudah disinggung berkaitan dengan banyak suku dan sebagainya. Kalau kita tarik ke Nusantara, sekarang Nusantara banyak suku, banyak bahasa, budaya dan sebagainya. Dan masyarakat Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Dan seperti apa mungkin menurut jenengan berkaitan dengan sirah nabawiyah di Islam Nusantara ini, sehingga
Islam di Indonesia ini penuh dengan kedamaian. Betul. Tapi akhir-akhir ini agak ada agak koyak-koyak Iya. ya. Nah, dari area kayak kecil. tertitik-titik gitu. Iya, Kan? iya, iya, iya. Bahkan ada salah satu habaib siapa itu, kita itu sudah bosan perang, kita itu ingin kedamaian dan Betul. lain sebagainya. Masya Allah, ya, Oke, ya, ya. Monggo Ya. berkaitan dengan ini. Benar-benar. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyebarkan risalahnya, menauhidkan umatnya. Ya, jadi dalam tanda kutip bahasa istilah santri itu mengislamkan yang kafir, Mengislamkan Iya kan? Oke. bukan mengkafirkan yang sudah Ya, sudah Islam. Islam. Nah, ini yang harus kita Oke. pahami sebagai starter dulu gitu. Jadi Rasulullah itu berdakwah itu untuk mengislamkan yang kafir, bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Itu satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah dalam berdakwah, dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam, rahmatan itu, Rasulullah sebenarnya adalah pemimpin yang dialogis sebenarnya. Sesuatu yang bisa dirembuk, ono rembuk, dirembuk, ono omong, diomong kalau Iya. istilah kita gitu, Ustaz. Dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan, wasyawirhum fil Wasyawirhum. amr, masalah. Ya. Nah, artinya Rasulullah tidak selalu mengedepankan angkat senjata sebenarnya. Gitu ya. Iya. Angkat senjata itu jika kalau kita melihat di Piagam Madinah itu dalam kondisi pihak lawan ini sudah menyatakan perang. Oke. Ya, sudah menyatakan perang dan sudah merongrong kedamaian umat muslim. Ya, umat Madinah atau bangsa Madinah. Baik itu yang Yahudi, Nasrani, Muslim, semuanya. Jika ada kelompok luar yang ngute-ute itu, ya Rasulullah baru memberikan komando, ayo kita hadapi. Dan itu Gitu. pun tidak langsung kita perang, ada aturannya. Iya, ada aturannya gitu. Jadi Rasulullah itu tahapan-tahapannya itu sangat sangat manusiawi. Artinya semua manusia di dunia ini sebenarnya bisa meniru cara berpolitik ala Rasulullah SAW. Jadi yang pertama dialog, proses itu. Terus nanti sebelum perang pun nanti ada adu ketangkasan apa itu. Iya, iya. Tidak langsung ayo serbu gitu. Jadi kalau kita semacam memperlihatkan dulu. Kalau yang pandai naik kuda ya itu yang pemain-pemainnya diperlihatkan lah. Perhatikan gitu. dulu. Jadi kalau misalnya seperti itu sudah bisa kompromi, udah selesai, tidak jadi perang. Ada kan itu, ada perang yang tidak jadi perang itu. Nah, itu Rasulullah memang metodenya semacam itu. Jadi tidak serta-merta langsung main kekerasan, anarki. Apalagi ini kita sangat prihatin, Ustadz. Jadi betul tadi yang lagi viral sekarang ini sudah ada ini kan. Nah ini udah tangkap itu orangnya. Oh yang itu ya. Hayya alal jihad. Hayya alal jihad. Masya Allah. Ini Itu- udah salah itu, udah salah itu. Itu kalau menurut saya itu nganeh-nganeh. Nganeh-nganeh gitu ya. Jadi, Kalau udah mau dikatakan pelecet, nganeh-nganeh. Jadi kita ngomong sholat Iya. tapi arahnya ke jihad kan Iya, nggak pas. nyambung. Nggak nyambung kan Bukan gitu. hanya ada korelasinya, memang nggak ada Nggak korelasinya ada. gitu. Karena memang kita arahnya untuk mengajak ke sholat, Iya, kebaikan, kebaikan. jihad, ya kan? Ini kan nggak pas. Apalagi Iya. itu merubah redaksi, Redaksi. Yang terpenting itu secara redaksional Iya, sudah redaksional. salah karena itu tauqifi, Ustaz. secara. Adzan, iqomah itu ya. Oke, jadi itu makanya di Indonesia ini memang masyarakatnya majemuk. Ya. Ada satu minoritas yang kecil sebenarnya, Iya, iya, tapi itu tadi tidak mau. Iya, iya. Majemuk di Indonesia tidak Iya. mau, semuanya Minoritasnya itu sebenarnya juga bagian dari mayoritas. Mayoritasnya. Iya, cuman ya itu tadi kalau sudah bicara dengan nafsu. Nah, ini bedanya. Makanya sirah ini saya menginden ke jenengan. Ayolah kapan kita bicara tentang sirah kan gitu kan. Ini kembali kita kepada bagaimana Rasulullah menjadi personal dan menjadi bagian dari masyarakat sekaligus pemimpin yang up to date. Kapan dimanapun bisa dipakai itu. Gitu. Oke, itu ya. Jadi Iya. kita bermasyarakat meniru ala Nabi Muhammad. Nggih, Allahumma Dan lebih-lebih kita di Indonesia ini kan
pure Nggih, majemuk. majemuk. Orangnya memang Dari Sabang ada. sampai Iya, Merauke. Kalau kita di Jawa sendiri aja majemuk ya. Majemuk, Kak? majemuk. Kita di Majemuk. Jepara bahasanya gini. Nanti beda lagi kalau kita Ke Solo. ke Solo agak halus gitu. Agak halus ya, pakai belangkon. Iya. Itu jadi memang masyarakat kita ini memang benar-benar majemuk dan Benar. sesuatu yang sudah didasarkan oleh para wali-wali dulu ketika Betul, berdakwah di Indonesia, di Nusantara ini kan seharusnya menjadi satu pijakan Iya. Nah, apalagi ini kenapa ini kok sampai tertatih-tatih ini mungkin ada kepentingan apa kalian mungkin Ustadz Lukman yang sering ke mana-mana Iya. apalagi temannya politisi Iya, atau iya, apa iya, mungkin bisa kenapa ini sampai di Indonesia yang sudah damai tapi akhir-akhir ini kok agak rame seperti itu monggo. Ya. Iya. Nah ini pentingnya bagaimana media-media seperti Erlisa FM ini baik yang apa namanya yang kan ada yang online ya, ini yang di YouTube dan apa Ya, itu ya. Nah Ada ini yang penting, nonton, ini ya. penting untuk bagaimana kita mengisi ruang. Kita tidak menyerang, tapi bagaimana kita mengisi ruang Mengisi kosong ruang. di media sosial itu untuk dakwah damai, dakwah damai, rahmatan lil alamin. Ya, jadi seluruhnya itu adalah bagian dari tahapan yang kita sebagai Muslim punya hak kepada Muslim yang lain, kan gitu. Bahkan Rasulullah dawuh tidak dinyatakan sebagai seorang Muslim yang sempurna ketika dia tidak punya kasih sayang kepada yang lain, tidak punya saling kasih sayang kepada yang lain. Bahkan makhluk samawi, para malaikat melaknat ketika seseorang Muslim itu tidak mau takdim hormat kepada yang sepuh dan tidak mau sayang kepada yang lebih muda, Yang lebih muda. iya kan? Laisa minna kan Oke, Rasulullah oke, bilangnya oke, gitu. oke. Nah kayak gini inilah yang saya masukkan sebagai satu pedoman pijakan dalam hal apapun kita kedepankan kasih sayang, gitu. Oke. Jadi kalau kita telusuri lagi meneladani sifat akhlak Rasulullah Iya. ini sebagai dasar Secara kafah, kafah Iya. secara keseluruhan juga baik ya. secara pemikiran, sikap, kebijakan, itu. Oke. Style Nah, ya. gitu. Gaya gitu. Iya, style Rasulullah, stylenya ketika tidur bagaimana, gitu. Jadi ya meniru Rasulullah itu ya yang penuh dengan kedamaian. Iya, Jangan dikira sedikit-sedikit beras jihad ini. bener. Kayak kita di mana gitu. Iya. Oke, terus ini berkaitan dengan meneladani Rasulullah secara spiritualitas. Kemarin kan sampai Gus Mus ini sampai Iya, dahulu, nangis. ya kan? Iya. Ayo kita meneladani Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Kita rindu penuh kasih Rasulullah sayang. kan? Ini kan seperti Iya, itu. benar. Kita ini tuh semuanya rindu Rasulullah, tapi janganlah kita sebagai orang Islam dan sebagainya seperti Iya, itu. iya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat ini, Ustaz. Iya, benar. Berkaitan meneladani Rasulullah dari bangun tidur sampai Sampai tidur tidur, lagi. Nah, ya. ini mungkin bisa dibagikan. Iya. Bagaimana sih meneladani akhlak sifat Rasulullah? Benar. Iya. Yang pertama, sebagian besar para ulama jadi mendawahkan bahwa kita mulai tidur kita niatkan saja itba Rasulullah, itu sudah satu fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Terlepas orang mau menilai bagaimana monggo, tapi kita sudah niatkan itu dan gitu. Karena dalam kitab Arba'in Nawawi itu kita itu setiap hari, maaf Abi Jamroh kayaknya, di Abi Jamroh disebutkan bahwa setiap kita itu, setiap sumsum kita, setiap ruas tubuh kita itu punya hak, punya kewajiban dan punya hak untuk kita memberikan sumbangsih kepada orang lain, kepada yang lain maksudnya. Jadi ini bisa dimaknai sebagai manusia dan alam sekitar. Nah, Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu memang benar-benar patut karena beliau itu manusia paripurna yang setiap orang bisa mengambil dari satu sisi saja. Misalnya apa ketika kita mengkaji tentang kesempurnaan seseorang atau ideal manusia yang ideal di dalam hal apapun itu pasti ada di Rasulullah. Kita mau
jagong saja, guyon saja, Guyon. Masya Allah. Guyonnya Rasulullah itu menjadi hukum, kan gitu. Ya, baru guyon saja. Bagaimana cara bergaul, bagaimana cara membagi waktu, bagaimana akhlak Rasulullah ketika berkumpul dengan para pegede-pegede, wah gitu kan, melakukan birokrasi dengan pemerintahan yang lain, bagaimana itu bisa kita pedoman, gitu. Apalagi kita tadi sudah mulai ini ada gesekan, ada apa aus ya, moralitas kita, moralitas bangsa kita. Bahkan tadi tiang sepuh kita semuanya Gusmus dawuh ke umat ini sedang merindukan Rasulullah semuanya. Ayo kita yang menjadi panutan ini menampilkan yang teduh, gitu. Yang damai, yang teduh, yang orang itu senantiasa nyaman dengan kita. Gitu. Jadi ada guyonnya, jadi ada bahasa edukasinya, ada sikap edukasinya. Tapi semuanya itu dalam nuansa yang damai, yang peace, gitu. Itu yang dirindukan oleh umat sebenarnya, gitu. Dan apalagi kita hidup di negara Pancasila ini yang multi budaya, multi adat, multi kultur. Tentu kita harus punya sikap tasamuh terhadap kebudayaan yang lain. Itu baru antar desa saja. Misalnya ini karena saya sering ngadepi ini Ustadz, besanan ini. Misalnya Ragu Kelampitan, misalnya dengan Tanjung misalnya ya. Itu kalau di Tanjung itu acara besan itu harus selesai 1 malam misalnya. Kayak gini ini kalau tidak ada sikap toleransi, tasamuh, ya akan menjadi masalah. Itu. Lagi lain beda lagi di desa misalnya daerah mana itu? Enggak Welahan. Welahan ya. Apa itu yang sekitar Welahan namanya apa? Kalinyamatan? Enggak, desanya. Ya ada Kalipucang. Ya antara Kalipucang itu kan ada lagi perbedaan dengan adat di desa saya misalnya. Itu dan saya sering mengikuti itu dan sering menjadi wakil. Jadi itu saja ketika kita ananiah kita, akuisme kita, itu yang kita munculkan, egosentris kita, ya tidak akan jadi besanan Ustaz. Gitu jadi korban siapa? Nganten kan? Gitu. Nah ini bagaimana kita memperdomani Rasulullah SAW ketika menyatukan budaya, ketika mempertemukan, mengawinkan, mengakulturasikan budaya dan sistem politik pemerintahan yang ada di Madinah itu antar negara Makkah dan Madinah. Dan semuanya tidak kemudian bilang, weh saya itu orang Mekah, saya itu sudah lama, gue duluan dong yang ikut Rasulullah, ente barusan kemarin. Tidak bisa gitu. Ya. Orang Madinah pun demikian, wah aku ngetok akeh Kang Midat, kan gitu. Tidak juga begitu. Jadi semuanya merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan adat dan budaya yang lain. Gitu. Sehingga kemudian pada masa sekarang ini bagaimana Rasulullah menata Madinah itu kemudian kita takrifkan, kita istilahkan sebagai peradaban madani. Masya Allah itu. Makanya ini yang sangat perlu kita banyak diskusikan di media apapun, di majelis apapun adalah ayolah kita kita rujuk lagi kepada bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi kita meladani Rasulullah tidak perlu setengah-setengah, semuanya. Betul. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Benar Ustaz. Nah, itu memang harus kita meladani Rasulullah. Yang perlu dimengerti juga oleh para pendengar setia Erlisa FM, bagaimana Rasulullah ini yang ini tadi kan karena sesuai dengan background saya ya, dari HIPSI misalnya, para pedagang, para pengusaha, ya ini juga penting itu. Ya misalnya panjenengan kawan-kawan HIPSI, saudara-saudara HIPSI yang kebetulan dados pengusaha, partner, gadah tukang amplas, gadah tukang finishing. Itu kalau Rasulullah niki memberikan ujrah, itu nggak sampai kering keringatnya. Nah ini Rasulullah ini kalau kita mau meneladani Rasulullah itu sampai ke sana.
dan itu nanti kalau kita diterapkan di Jepara nanti tidak ada kemisan kan? Tidak ada. Iya, karena langsung kan. Iya. Ya yang kan, penting karena itu muamalah, iya. kita juga mengacu kepada fikih muamalah, ada 4 jalan pilihan madzhab itu ya monggo lah yang kita pakai yang mana. Yang penting antara si pengusaha alias si juragan dengan karyawan ini sama-sama ridho. Betul sekali. Karena apa namanya, yang penting itu kan saya ridho. Kadang itu juga ada sungguh weh kan gitu ya, karena tidak mau langsung dibayar, tidak mau. Ada yang apa namanya itu tadi sistem apa ya, mingguan ya, kemisan Ya, itu kemisan. ya. Ya tinggal gimana saling kesepakatannya itu. Kesepakatannya kan bagaimana? Gitu. Istilahnya saling ridho itu tadi. Iya, antara nanti. Kalau kita mengikuti Rasulullah itu kan hanya ini sebagai garis bawah. Jadi Iya. kalau memang menggaji pada karyawan atau apa itu memang jangan sampai keringatnya kering kan gitu. Iya, kadang itu sampai diminta berkali-kali. Nah itu Karena ya. doa dari para karyawan ini sebenarnya wasilatul ijabah. Itu. Jadi bagaimana keberkahan seorang pengusaha ini juga tergantung karyawan. Oke. Bagaimana melakukan karyawan. Betul sekali. Kalau bosnya atau juragannya ini Nggih. baik dengan karyawan, sebegitu juga karyawannya pasti akan Mendoakan. baik. Benar. Kalau sudah seperti itu ya nggak mau kerja lagi. Nggih. Tidak. Makanya tirulah cara-cara Rasulullah SAW. Oke. Dan sahabat Erisa ya, kita tunggu ya sahabat Erisa, mungkin di antara sahabat Erisa ingin bertanya-tanya kepada narasumber, pada Ustadz Lukman, bisa melalui teleponnya di 02914299800, atau ya sahabat Erisa bisa tanya melalui SMS atau WA-nya di Erisa di 081805805804, atau mungkin kita sedang siaran langsung, mungkin bisa tanya ya sahabat Erisa di kolom komentarnya, mungkin tanya langsung, karena mumpung beliau ini mau tampil ini. Biasanya tidak mau tampil dan memang Lama bertapa, ya. lama bertapa itu. Jadi silahkan kalau ingin bertanya-tanya, ingin seputar dengan tema ya sahabat Erisa, kita tunggu. Kita masih ada waktu beberapa untuk kita nanti tanggapi. Oke. Saya ke jenengan lagi Ustadz ini berkaitan dengan meneladani sifat Rasulullah bermasyarakat ya. Iya. Rasulullah dalam bermasyarakat tadi disampaikan ketika ada sahabatnya sakit, beliau yang hadir duluan. Iya. Nah, ini salah satu. Nah, mungkin kalau saya korelasi tadi jenengan menceritakan berkaitan dengan apa ya, sebagai wakil besan. Apalagi di Jepara ini sedang banyak buah ya. Buah ya. Liga Sukun. Liga Sukun. Dan saya direkturnya. Ini di masyarakat ini seperti apa ini menurut jenengan? Nanti mungkin dikorelasikan dengan sirah nabawiyah ya. Di masyarakat kita itu kan sudah menjadi satu bukan budaya tapi sudah satu tradisi. Tadi Liga Sukun atau Boto Putih ya. Iya. Oke, Boto Putih aja. Kadang ini tuh ada beberapa itu yang wong tegawe kok ngebotake kan. Katanya bahkan sampai kalau saya mengikuti Gus Baha itu ya, pokoknya ngarah tegawe gitu. Karena mungkin lah itu seperti apa? Mungkin biar nanti saling ridho tadi. Jadi ketika masyarakat satu dengan masyarakat yang lain tidak ada yang terbebani. Jadi semuanya ridho dengan saling ridho. Mungkin ini berkaitan dengan kemajemukan di masyarakat ya. Juga kadang ada yang istilah potangan. Nanti kalau enggak gini gitu ya kalau di kampung kayak gitu. Mungkin bisa sedikit menjelaskan kita dalam bermasyarakat juga meneladani sifat Rasulullah dalam bermasyarakat. Monggo Ustaz. Jadi Rasulullah itu berpesan kepada kita dalam segala hal, apalagi misalnya kita sebagai masolihul ummah atau para tokoh itu bagaimana yasiru wala tu'asiru. Jadi berlakukan tetangga kita, masyarakat kita, keluarga kita itu yang mudah-mudah saja, jangan membebani, jangan membuat beban mereka. Contohnya misalnya seperti inilah, kita kalau persoalan, kalau istilahnya kita nyumbang atau buuh itu itu kita tahu
siapa yang akan kita sumbang. Kita sudah bisa mengukur. Jangan kemudian karena kita baru ada, nanti pas kita punya gawe mereka nyarutang atau membawa kembali sodakohan itu keberatan, kasihan. Kemudian nanti diomong, nah ini yang tidak fair lagi itu. Makanya saya secara pribadi Ustadz, anak saya yang Barep itu kan sekarang sudah di pondok, sudah SMP kelas berapa, kelas 8 ya, kelas 8 itu khitan ya syukuran saja biasa, satu keluarga, apa yang bisa kita sodakokan kita sodakokan, tapi tidak model punya gawe namanya. Jadi kalau saya secara pribadi lebih nyaman itu, lebih seneng, lebih ngena di hati itu ketika tasmiyah. Ya gitu. Jadi kalau tasmiyah pasti acaranya saya besarkan karena maulidnya tadi. Gitu. Kemarin saya alhamdulillah itu ngerawuh ke vokal Habib Syekh. Alhamdulillah, artinya itu spirit saya. Saya ingin tabaruk, tawasul dengan Rasulullah, biar si jabang bayi ini nanti besar kelak bisa meneladani akhlak Rasulullah. Jadi tidak membebankan masyarakat gitu. Nah ini juga penting, artinya tadi Ustadz tanya kaifiyah atau tata caranya bagaimana kita menyikapinya. Ya kita lihat siapa yang punya hajat. Kalau orang gede kita ada, ya kita sesuaikan. Toh misalnya dalam bahasa kampung itu kan nyon sewu ada bahasa sing serodok kirang apa ya, menggunakan nyawer gitu kan. Jadi tasabuhkan dengan acara yang lain ya. Saya tidak mau sebutkan itu. Artinya buah yang hanya memberikan sumbangan apa itu, amplop itu kan. Kalau misalnya orang kaya di amplop bisa, enggak apa-apa kok. Gitu. Nah, artinya biar tidak terjadi adawah, permusuhan, kemudian ghibah, majelis rasan-rasan dikelak kemudian, ya kita sesuaikan saja yang sing diparani ku misalnya ancen juragan hipsi, ya sesuaikan jika ada. Gitu. Kalau tidak biasa saja. Gitu Ustaz. Nah, jangan sampai nggak datang itu juga nanti menjadi satu masalah. Iya, nah itu juga masalah itu nanti gitu. Oh nganu kok ra gelem teko ya. Tapi kuncinya adalah ketika itu sudah terjadi yang diteladankan oleh Rasulullah apa? Wal af'anin nas. Jadi siapa yang pertama memberikan maaf, kemakluman kepada manusia yang lain, nah ini yang bisa meniru Rasulullah. Gitu ya. Ya kalau misalnya Ustadz pas saya punya hajat tidak hadir, ya kita doakan, oh mungkin ada halangan, kita doakan moga sehat dan seterusnya kan gitu. Dan biasanya itu kalau saya pernah ngaji itu ya, kalau diundang pasti harusnya datang gitu. Kalau seandainya apa namanya, sering saya kalau ada apa namanya walimah atau apa, kalau nggak bisa datang hari H ya sebelum atau sesudahnya gitu. Itu jadi nggak harus hari H. Ya hari H. Kalau gitu. Mungkin apa datang sebelum atau sesudah. Saya seringnya gitu. Iya, ada apa-apa. Karena apa? Karena kalau saya datang sebelum itu bisa ngobrol. Satu. Terus kalau datang di akhir ya enak, bisa langsung ketemu. Tapi kalau biasanya kalau pas dari H gitu, wah namanya tamu banyak. Itu. Jadi apa namanya, intinya kalau kita meniru cara Rasulullah di masyarakat itu seperti apa, kalau memang mampu disesuaikan. Kalau memang ya apa ya nggak bisa menyesuaikan ya gimana lah kan gitu. Biar yang penting silaturahim tetap terjaga. Yang paling penting itu silaturahim tetap terjaga. Oke. Itu ya sahabat dari saya. Jadi di masyarakat itu memang apa ya beragam gitu ya. Beragam. Betul sekali budaya. Karena memang kalau kita di masyarakat ini banyak kepala satu tidak bisa semuanya sama. Iya, benar. Oke, masih ada waktu ini, mungkin bisa diberikan satu pesan dan harapan terkait tema spiritualitas masyarakat majemuk atau menelaah tentang sirah nabawiyah ini kepada para pendengar, kepada para pemirsa RRISA serta masyarakat Jepara dan sekitarnya. Terima kasih Ustadz, para pendengar setia RRISA FM dimanapun Anda berada, dengan tema diskusi yang telah saya sampaikan bersama Ustadz Mikdad, host kami yang tercinta ini. Saya ingin mengajak kepada
pribadi saya sendiri, keluarga saya dan masyarakat secara umum, akhir-akhir ini kita mengalami perubahan fase zaman yang digitalisasi, globalisasi. Semuanya terekam di sana dan semuanya bisa mengakses ke sana, baik itu yang positif maupun yang negatif. Nah, untuk menjaga, menghalau arus yang negatif itu tiada lain penyelamatnya adalah kita kembali menilik, menelaah, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu apapun yang terjadi di negara kita, khususnya di wilayah kita Kabupaten Jepara, khususnya di kampung, di desa kita khususnya, tidak ada lain koco benggolo yang paripurna, yang sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul itu membawa diri secara pribadi, bagaimana Rasul menjadi seorang ayah, bagaimana Rasul menjadi seorang suami, bagaimana Rasul menjadi seorang teman, sebagai seorang konco, sebagai seorang sahabat, bagaimana Rasul sebagai seorang pimpinan agama, pimpinan masyarakat, pimpinan bangsa dan pimpinan negara. Luar biasa, beliau jauh sebelum perundang-undangan, bahkan misalnya PBB ya, membuat satu konsensus ya, kesepakatan negara-negara untuk menciptakan kedamaian, Rasulullah lebih dulu. Nah, oleh karena itu kita harus patut bangga kepada junjungan dan panutan Nabi kita Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap segmen kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagai seorang murabi, sebagai seorang pendidik, Rasulullah patut bisa kita teladani. Begitu. Siap. Dan mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit saja. Monggo Ustaz. Ayo kita bareng-bareng meneladani Rasulullah. Karena Rasulullah adalah kehidupan. Dan kita mengikuti Rasulullah seluruhnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan yang paling penting, mengikuti Rasulullah secara kafah, secara keseluruhan. Dan yang paling penting, kita mengikuti akhlak daripada Rasulullah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejukan. Betul. Kita semuanya ini rindu dengan kesejukan, kedamaian. Dan salah, kita ada jihad, ada perang. Karena kita negara damai. Betul. Wahada baladil amin. Betul. Wahada baladil amin. Dan semoga kita diberikan umat yang selalu semangat untuk cinta Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Masih ada waktu ini, Ustaz Lukman mungkin bisa salam kepada teman-teman IMSI, teman-teman atau jamaahnya jenengan. Monggo. Ya, sebelum saya mengucapkan salam juga ini saya sampaikan sedikit. Jadi masyarakat kadang itu melihat sesuatu yang aneh di mata mereka. Sebenarnya bukan aneh, tapi karena tidak terbiasa sehingga ini aneh. Jadi misalnya saya itu sering ada temen yang dulan ke tempat saya. Jadi kayaknya itu full, padepokan Mbah Dato itu hampir full Ustadz. Dan berbagai macam orang bisa hadir di sana. Yang Habib, gitu kan, yang non Habib, yang Dorobei, yang Belangkonan, yang apapun. Semuanya ada di sana. Nyuwun sewu, bahkan termasuk orang yang masih punya adat budaya ini ya, main ini ke tempat saya, no problem, tidak masalah, welcome dan marhaban, ahlan wa sahlan. Gini, yang saya maksudkan adalah saya mengajak kepada seluruh pimpinan umat, pimpinan agama, pimpinan masyarakat, meneladani Rasulullah tadi dalam praktek sehari-hari, termasuk bagaimana kita memperlakukan perbedaan-perbedaan, hatta perbedaan agama dan prinsip sekalipun. Saya misalnya dengan Mas Danang yang pendeta ITC Jepara ini kan, ya sering saya ke tempat rumahnya, beliau juga dulan ke tempat saya. Kemudian Mas Toto itu Hindu Dharma, itu juga teman buat saya, sering kita ketemu. Dan masyarakat sekitar saya paham. Memang sengaja saya kasih tahu, ini orang ini, orang ini, orang ini. Artinya apa? Kita tidak boleh
tidak ada hak untuk menutup akses kepada setiap manusia, baik itu yang belum dalam kategori belum soleh maupun yang sudah soleh maupun yang wis soleh, gitu kan? Soleh, banget soleh. Nah, gitu. Semuanya punya akses yang sama. Oleh karena itu teman-teman semuanya saya harapkan bisa bareng-bareng, ayolah kita saling mengingatkan untuk berperilaku meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau mau di ini ya tadi menyapa selamat sore kawan-kawan kami semuanya yang insya Allah sedang bertugas di Mapolres, para kawan-kawan saya tentunya teman-teman Badato insya Allah sudah hafal semuanya di Mapolres itu. Selamat sore, selamat bertugas Mas Agus Kanit, Mas Hakuri Kanit dan kawan-kawan, juga Pak Kasatnya. Selamat sore Pak Kasat, Mas Samsul yang ada di IT Polres juga. Kemudian kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang lama kita tidak berjumpa, yang saya rindukan, kalau saya rindu sampai kudu nangis. Sahabat-sahabat Ansor Jepara, sahabat Ansor, sahabat Banser, tetap tangguh dan di terdepan untuk berkontribusi melawan COVID-19 dan seluruh jajarannya. Kemudian selamat sore juga ini kawan-kawan pengurus HIPSI Kabupaten Jepara, semangat dan terus akan memberikan pengabdian kepada Jepara yang terbaik tanpa menyebut satu persatu. Kemudian kawan-kawan kami yang kebetulan ada yang tadi minta disenggol, ini Kang Mudin Minan, ini santrinya Yrozikin. Dan Mudin mana itu Pak? Mudin Minan Kidul, yang Minan. Kemarin itu posting saya gitu. Itu orangnya lucu dan konstruktif. Juga Ustadz Idon, itu adiknya, dan kawan-kawan yang lain, ada kawan-kawan BPD Kabupaten Jepara juga, karena kebetulan saya ada di sana. Selamat beraktivitas dan terus mengabdi kepada masyarakat. Juga para petinggi sekabupaten, sekabupaten. Ya khususnya petinggi Ragu Kampitan gitu ya. Bapak Maskan itu hebat. Alhamdulillah saya punya petinggi yang soleh, soleh bermasyarakat, soleh berkepribadian, gitu. Dan khususnya keluarga saya, kalau kebetulan ini nanti Ponpes Al Amin juga mengikuti, salam untuk anak saya yang di Al Amin, Ustadz, khususnya para Ustadz, salam takdim, kagum khusus Romo Yai dan Ustadz Ponpes Al Kahfi Bawu juga. Tetap semangat Gus Jamal dan Romo Yai, Gus Gofur, Ahbabur Mustafa. Ya, demikian Gus yang bisa saya aturkan. Terima kasih Ustadz Lukman sudah rawuh di Pesona Erdisa, menjadi tamu di Pesona Erdisa. Dan jangan kapok, insya Allah. Lain waktu, amin kita bisa silaturahim lagi. Atau nanti bisa kita lanjutkan telaah sirah Nabi. Karena waktu 1 jam ini kayaknya cepat sekali. Betul. 2 jam cepat sekali. Dan itu sahabat Erdisa ya, pada kesempatan kali ini bersama dengan Ustadz Lukman Hakim membahas tentang telaah sirah Nabawiyah. Semoga kita bisa meneladani dan meniru Rasulullah di kehidupan kita, menghadirkan Rasulullah di kehidupan kita. Penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan kesejukan. Dan sahabat Erdisa, Mikdad Saroni akan menemani Anda semuanya setiap hari Sabtu ya sahabat Erdisa, dari jam 3 sampai jam 5 sore di Pesona Erdisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erdisa. Awal akhir kami mohon maaf, tetap konsentrasi raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erdisa FM.